Halo, perkenalkan nama saya Putri Misha Gadabaluwu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gereja sebagai persekutuan terbuka. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang, orang-orang hidup berdampingan tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Salah satu perbedaan yang kita ketahui adalah perbedaan keyakinan. Namun, apakah kita tahu bahwa pada zaman dahulu, Gereja Katolik pernah menutup diri dari perbedaan keyakinan? Ya, Gereja Katolik pernah menutup diri. Pertanyaannya adalah, mengapa Gereja Katolik menutup diri? Dan apa yang membuat Gereja Katolik berubah sampai bisa menjadi seperti sekarang? Mari kita bahas satu persatu. Dalam sejarah panjangnya, Gereja Katolik pernah menganut ajaran atau doktrin yang mengatakan bahwa di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan. Nah, ajaran inilah yang membuat Gereja Katolik pada masa itu menutup diri. Menutup diri dalam hal ini bukan berarti Gereja Katolik tidak menerima adanya perbedaan keyakinan. Hanya saja lebih ke Gereja Katolik tidak mau berbaur dengan yang berbeda keyakinan dengan mereka. Doktrin ini berdampak pada gereja yang pada saat itu mengambil model institusi piramidal. Model institusi piramidal menganut sistem hierarki yang menempatkan dan menganggap bahwa jajaran atas seperti paus, uskup, ataupun imam dalam posisi yang penting dan utama dalam gereja. Biarawan atau biarawati dalam posisi tengah, sedangkan para umat berada pada posisi yang paling rendah. Tentunya ini sangat berbeda dengan Gereja Katolik pada masa sekarang. Pemahaman ini mulai berubah sejak Konsili Vatikan Kedua pada tahun 1962 sampai 1965. Setelah Konsili Vatikan Kedua, gereja mulai membuka diri, dan hingga sekarang gereja menganut model persekutuan umat. Di dalam model persekutuan umat, tidak ada yang namanya perbedaan kedudukan, perbedaan peran, ataupun tanggung jawab dalam mengembangkan gereja. Tetapi, tentunya peran yang kita laksanakan itu harus sesuai dengan kemampuan ataupun talenta kita. Model gereja persekutuan umat ataupun gereja sebagai persekutuan umat terbuka tergambar jelas dalam perikop Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37 dan 1 Korintus bab 12 ayat 12-27. Nah, berikut penjelasan tentang perikop-perikop tersebut. Perikop yang pertama adalah Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37. Perikop ini menceritakan tentang kehidupan jemaat pertama, di mana mereka adalah kumpulan orang yang percaya, yang sehati dan sejiwa di dalam Tuhan. Saya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tamak ataupun egois. Mengapa demikian? Karena dalam perikop ini dipaparkan bahwa mereka tidak menganggap sesuatu hal milik pribadi mereka adalah milik perorangan. Mereka menganggap itu adalah milik bersama. Dan lagi, hasil apapun yang mereka dapatkan tidak akan mereka nikmati sendiri. Mereka akan membaginya kepada sesama mereka. Dan satu hal lagi, orang yang menerima pemberian atau yang dibagikan sesuatu tidak akan mengambil lebih dari yang dia butuhkan. Dia hanya akan mengambil secukupnya saja sesuai kebutuhannya. Nah, hal ini dapat membuat saya menyimpulkan bahwa jemaat pertama adalah orang-orang yang tidak egois ataupun tamak, sehingga mereka selalu hidup berkecukupan dan tidak berkekurangan. Mereka selalu berlimpah kasih di dalam Tuhan. Untuk perikop kedua adalah 1 Korintus bab 12 ayat 12-27.
Di dalam perikop ini menceritakan tentang manusia sebagai anggota tubuh dan Tuhan sebagai tubuhnya. Ini adalah perumpamaan tentunya. Tidak mungkin kan manusia adalah anggota tubuh. Nah, dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa manusia itu anggota tubuh. Anggota tubuh itu berbeda-beda, baik rupanya, fungsinya, letaknya, dan lain sebagainya. Namun, anggota tubuh itu saling melengkapi satu sama lain dan sama pentingnya. Misalkan, satu tubuh atau sebuah tubuh tidak memiliki salah satu anggota tubuhnya, maka tubuh itu tidak akan sempurna. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Manusia itu berbeda-beda, baik latar belakangnya, rupanya, kelebihannya, ataupun kekurangannya, dan lain sebagainya. Namun, manusia itu sama di mata Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita itu sama, dan satu di dalamnya. Mengapa saya bisa dikatakan demikian? Di dalam kerajaan Allah, kelebihan-kelebihan kita itu akan berguna dalam peran kita masing-masing. Peran kita masing-masing tentunya berbeda tergantung kelebihan yang kita miliki, tergantung kemampuan yang kita miliki. Nah, dari situ kita bisa mengatakan bahwa kita semua itu penting. Meskipun penting, kita itu sama, sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tidak ada yang lebih istimewa ataupun tidak layak. Semuanya sama di mata Tuhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perikop Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37 memaparkan tentang sikap-sikap yang bisa kita lakukan sebagai umat dalam persekutuan terbuka. Perikop ini dapat kita refleksikan dengan melakukan sikap-sikap yang terpapar di dalamnya seperti mau berbagi, tidak egois, ataupun tamak. Nah, contoh kecilnya, kita mau berbagi dengan saudara kita. Kita mau berbagi dengan teman kita. Mau itu berbagi makanan, ataupun berbagi suatu barang, dan lain sebagainya. Untuk perikop kedua, yaitu 1 Korintus bab 12 ayat 12-27 merupakan suatu pemahaman yang harus dimiliki sebagai umat dalam persekutuan terbuka. Pemahaman itu dapat kita refleksikan dengan tidak menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Tidak sombong, itu juga termasuk. Contoh kecilnya, kita tidak memilih-milih teman di sekolah. Memilih-milih teman berarti kita melihat latar belakang teman kita tersebut, baru kita mau berteman dengannya. Itu tidak boleh. Kita sebagai umat dalam persekutuan terbuka sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.